Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Adi Pratama, NIM 2020121, Prodi Akuntansi kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Tanggung jawab sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk kepedulian lembaga terhadap lingkungan eksternal lembaga melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Tanggung jawab sosial juga dapat diartikan sebagai suatu pengakuan dari lembaga bahwa keputusan lembaga dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya. Adapun tanggung jawab sosial menurut Carroll yaitu dari sudut pandang strategis. Suatu lembaga bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Carroll menyatakan bahwa manajer organisasi bisnis memiliki 4 tanggung jawab, yakni yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yakni memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab hukum, yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, tanggung jawab etika, yakni perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan. Yang ketiga, tanggung jawab etika, yakni perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kebebasan memilih, yakni tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarelawan. Dari keempat tanggung jawab sosial tersebut, tanggung jawab ekonomi dan hukum dinilai sebagai tanggung jawab dasar yang harus dimiliki lembaga. Setelah tanggung jawab dasar terpenuhi, maka lembaga dapat memenuhi tanggung jawab sosial lainnya, yakni dalam hal etika dan kebebasan memilih. Alasan lembaga menerapkan tanggung jawab sosial. Yang pertama, moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balas jasa. Yang kedua, pemurnian kepentingan sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan diharapkan akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, mempertahankan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial lembaga. Yang pertama, ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Kemudian, etika manajerial bisnis. Secara sederhana, yang dimaksud dengan etika manajerial adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan seorang manajer yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, lembaga, sumber daya, dan juga masyarakat. Etika manajer dalam lembaga memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu lembaga yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Selain etika, dikenal pula moral atau moralitas
yakni ajaran-ajaran perilaku personal berdasarkan agama atau filosofi. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Selanjutnya, contoh tindakan tidak etis atau tidak legal dalam sebuah manajemen perusahaan. Yang pertama, menggunakan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat etika manajerial. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, guna menghindari sifat KKN. Yang ketiga, dapat menyatakan hal benar itu adalah benar. Selanjutnya, membentuk sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan pengusaha lemah, dan lain-lain. Peran etika bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, sebelum merumuskan nilai-nilai perusahaan, perlu dirumuskan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, pedoman perilaku. Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha, sehingga menjadi panduan bagi organ perusahaan dan semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, benturan kepentingan. Adalah keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota dewan komisaris dan direksi, serta karyawan perusahaan. Selanjutnya, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi. Setiap anggota dewan komisaris dan direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan atau individu yang mewakili mitra bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap peraturan organ lembaga dan karyawan. Perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan komisaris harus memastikan bahwa direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Selanjutnya, kerahasiaan informasi. Anggota dewan komisaris dan direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan kelaziman dalam dunia usaha. Setiap anggota dewan komisaris dan direksi, pemegang saham, serta karyawan perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan, tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil alihan, penggabungan usaha, dan pembelian kembali saham. Selanjutnya, pelaporan terhadap pelanggaran pedoman perilaku. Dewan komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan diproses secara wajar dan tepat waktu. Setiap perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial. 1. Ciri-ciri individu. Ditemukan dua variabel kepribadian yang mempengaruhi tindakan-tindakan individu menurut keyakinannya tentang apa yang benar dan salah. Kekuatan ego dan tempat kendali. Kekuatan ego adalah ukuran kepribadian tentang kekuatan keyakinan-keyakinan seseorang. Selanjutnya, variabel-variabel struktural. Desain struktural adalah sebuah organisasi menolong membentuk perilaku moral manajer-manajernya. Struktur-struktur tertentu memberikan bimbingan kuat, sementara struktur-struktur lain hanya menciptakan ketidakjelasan bagi para manajer. Desain-desain struktural yang meminimalkan ketidakjelasan dan terus-menerus mengingatkan para manajer tentang apa yang etis lebih cenderung mendorong perilaku etis. Budaya organisasi. Budaya yang kuat akan lebih banyak mempengaruhi para manajer daripada kebudayaan yang lemah. Apabila budaya itu kuat dan menopang standar etika tinggi,
budaya itu tentunya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat dan positif. Selanjutnya, tempat kendali. Tempat kendali adalah suatu sifat kepribadian yang mengukur derajat sampai di mana orang berpendapat bahwa mereka adalah berkuasa atas nasib mereka sendiri. Sementara orang-orang yang memiliki tempat kendali eksternal berpendapat bahwa apa yang terjadi terhadap mereka dalam hidup itu disebabkan oleh keberuntungan atau kebetulan. Selanjutnya, mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dituntut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Selanjutnya, struktur etis mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Yang ketiga, pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi persoalan etika dan nilai-nilai. Yang keempat, whistleblowing adalah penyikapan yang dilakukan oleh pegawai atas praktik-praktik ilegal, moral, atau tidak sah yang dilakukan organisasi. Yang kelima, kasus bisnis tentang etika dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar manajer sekarang menyadari bahwa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial adalah sama pentingnya dengan memperhatikan pengeluaran, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Secara alami, hubungan antara etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya berkaitan dengan gelar manajer dan gelar sarjananya. Kesimpulan, tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk kepedulian lembaga atau organisasi terhadap lingkungan yang memiliki kebijakan dalam berkomitmen dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Adanya atau terciptanya tanggung jawab sosial tidak mungkin terlaksana apabila kita tidak memiliki strategi dalam pengelolaan tanggung jawab sosial. Dalam makalah ini menjelaskan 4 macam strategi pengelolaan tanggung jawab sosial, yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Etika manajerial merupakan kode etik atau peraturan standar berperilaku seorang manajer terhadap lembaga, organisasi sesuai dengan norma dan pedoman. Dengan adanya kode etik atau aturan dalam berperilaku, mungkin akan sulit apabila aturan tersebut tidak memiliki strategi dalam bertindak atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendekatan etika sangat penting di dalam suatu organisasi atau lembaga. Pendekatan etika tersebut yakni pendekatan utilitarian, pendekatan hak individual, dan pendekatan peradilan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.